Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita berdiri di sisi makam atau duduk di rumah saat mendengar kabar kematian seseorang, lalu secara spontan bibir kita membaca Al-Fatihah, cepat nyaris otomatis tanpa benar-benar menghadirkan hati, tanpa menyadari bahwa di hadapan Allah ada satu jiwa yang sudah tak mampu berbuat apa-apa lagi selain menunggu rahmatnya, dan di saat itulah sebenarnya bukan Al-Fatihah yang kurang, melainkan doa setelahnya yang sering kita tinggalkan, karena Al-Fatihah adalah surah yang agung, pembuka Al-Quran, doa yang paling mulia, namun seringkali ia berhenti hanya sebagai bacaan, tidak diteruskan menjadi permohonan yang jelas, spesifik dan penuh harap untuk orang yang telah berpindah dari dunia ini ke alam yang sunyi dan asing. Padahal Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa ketika seorang manusia meninggal, terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara, dan salah satunya adalah doa dari orang-orang yang masih hidup, bukan sekadar bacaan, bukan rutinitas, tetapi doa yang lahir dari kesadaran bahwa mayit kini benar-benar bergantung pada ampunan Allah, dan disinilah sering terjadi kekeliruan yang tidak disengaja. Kita membaca Al-Fatihah dengan niat baik, tetapi lupa menyebut namanya, lupa memohonkan ampun secara langsung, lupa meminta agar kuburnya dilapangkan, lupa meminta agar Allah menutupi aibnya, lupa memohon agar rahmat Allah mendahului hisabnya, dan lupa bahwa di alam kubur tidak ada lagi kesempatan memperbaiki amal, tidak ada lagi tahajud, tidak ada lagi istighfar, tidak ada lagi sedekah. Yang ada hanyalah penyesalan dan harapan. Sehingga ketika judul ini terdengar seolah keras, sejatinya ia bukan ingin merendahkan Al-Fatihah, melainkan ingin mengingatkan kita dengan lembut bahwa Al-Fatihah adalah pintu, bukan tujuan akhir, dan doa setelahnya adalah isi yang sering kita abaikan. Maka sebelum melanjutkan, jika narasi seperti ini menenangkan hatimu dan mengingatkan jiwamu, jangan lupa untuk subscribe dan share, agar lebih banyak hati yang kembali sadar bahwa mendoakan orang meninggal bukan soal bacaan panjang, tapi tentang menghadirkan kasih sayang yang tulus di hadapan Allah. Ketika seseorang telah meninggal dunia, posisinya bukan lagi seperti kita yang masih bisa memilih, masih bisa menunda taubat, masih bisa berkata nanti, karena di alam kubur tidak ada kata nanti, yang ada hanyalah penantian panjang menuju hari di mana seluruh amal akan dibuka, tanpa bisa ditambah atau dikurangi, dan di kondisi seperti itulah, doa yang paling dibutuhkan bukanlah doa umum, melainkan doa yang langsung menyentuh kebutuhannya. Doa ampunan, doa rahmat, doa keselamatan, doa kelapangan, doa yang diajarkan Rasulullah dengan sangat jelas seperti Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, sejahterakan dia, dan maafkanlah dia. Doa yang jika kita renungkan isinya, ia mencakup seluruh kebutuhan mayit yang paling mendesak, karena dosa sekecil apapun di dunia bisa menjadi beban besar di akhirat, karena amal yang terasa banyak bagi kita bisa jadi ringan di hadapan Allah jika tidak disertai keikhlasan, dan karena rahmat Allah lah yang pada akhirnya menjadi penentu keselamatan, bukan semata-mata banyaknya amal. Maka disinilah letak makna lebih butuh doa ini. Bukan berarti Al-Fatihah tidak cukup, tetapi karena Al-Fatihah tanpa doa lanjutan sering berhenti di lisan, tidak sampai menjadi permohonan yang hidup, padahal Allah menyukai hambanya yang meminta dengan jelas, menyebut kebutuhannya, dan mengakui kelemahannya. Sehingga saat kita selesai membaca Al-Fatihah, seharusnya hati kita tergerak untuk berkata, Ya Allah, hamba-Mu ini sudah tidak bisa membela dirinya sendiri. Jika amalnya kurang, sempurnakan dengan rahmat-Mu. Jika dosanya banyak, tutupi dengan ampunan-Mu. Jika kuburnya sempit, lapangkan dengan cahaya-Mu, dan doa-doa seperti inilah yang benar-benar menjadi hadiah bagi orang yang telah meninggal. Karena ia lahir dari empati, dari kesadaran bahwa suatu hari nanti, kita pun akan berada di posisi yang sama, menunggu doa dari lisan-lisan yang masih hidup, berharap ada seseorang yang menyebut nama kita di hadapan Allah dengan penuh harap, bukan sekadar bacaan yang berlalu tanpa makna. Maka narasi ini bukan ingin mengoreksi tradisi dengan nada keras, bukan pula ingin menghakimi siapapun, karena kita semua pernah berada di titik yang sama, membaca Al-Fatihah lalu diam, tetapi justru disitulah rahmat Allah bekerja, melalui pengingat-pengingat kecil agar ibadah kita menjadi lebih hidup, lebih sadar, dan lebih bermakna. Karena Al-Fatihah adalah pembuka doa, bukan pengganti doa. Dan orang yang telah meninggal lebih membutuhkan keberanian kita untuk memohonkan ampun bagi mereka, menyebut nama mereka di hadapan Allah,
dan menitipkan mereka sepenuhnya kepada kasih sayangnya, sebab di akhir perjalanan, yang menyelamatkan bukanlah panjangnya bacaan, melainkan luasnya rahmat Allah yang kita mohonkan dengan hati yang tulus. Dan semoga setelah mendengar narasi ini, setiap kali kita membaca Al-Fatihah untuk orang yang telah pergi, kita tidak lagi berhenti di sana, tetapi melanjutkannya dengan doa-doa yang lembut, jujur dan penuh cinta, karena doa itulah yang menjadi jembatan antara dunia dan akhirat, antara yang hidup dan yang telah kembali kepada Allah. Dan pada akhirnya, semoga Allah mengampuni orang-orang yang telah mendahului kita, mengampuni kedua orang tua kita, mengampuni guru-guru kita, dan mengampuni kita semua sebelum tiba hari di mana kita sendiri sangat membutuhkan doa dari lisan orang lain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika narasi ini terasa menenangkan, jangan lupa untuk subscribe dan share, agar kebaikan kecil ini terus mengalir menjadi doa bagi kita semua.